Bab 4167. Singgasana dominan. Tetapi benda ini tidak berbentuk persegi, melainkan memiliki sedikit garis luar, dengan bagian cekung dan cembung. Apa yang kamu lakukan? Erik sedikit aneh karena tidak dapat melihat ini benda apa. Rain bergemerincing dan membuat sesuatu yang dikatakan untuk diberikan pada dirinya, tetapi dirinya tidak dapat melihat apa ini. Dan cara membungkus hadiah atau kejutan dengan kain berwarna seperti ini memang disukai beberapa orang di Bintang Biru. Rain bocah ini membaca beberapa buku Bintang Biru yang diberikan dirinya. Bocah ini bahkan mempelajarinya. Melihat benda yang dibungkus kain merah, Erik juga sedikit penasaran. Lebih baik kamu buka dan melihatnya sendiri. Pasti benda yang harus kamu siapkan, dan kamu pasti sangat terharu. Rain berkata dengan percaya diri. Melihat Rain mengatakan dengan penuh percaya diri, Erik mengangkat alisnya dan terbang ke depan. Dalam waktu singkat, mustahil bagi Rain untuk membuat sesuatu seperti barang dewa atau harta karun langit, bahkan waktu perahu roh pun tidak punya cukup. Dan bocah ini berulang kali menekankan bahwa itu pasti sesuatu yang dia butuhkan. Jadi apa itu? Dengan lambaian tangannya, kain merah di luar benda itu langsung jatuh, dan ketika melihat apa yang ada di dalamnya, Erik membeku dalam sekejap. Karena Rain terus menjaga kemisteriusan, juga sengaja ingin dirinya membukanya sendiri, maka Erik tidak menggunakan kerohanian untuk mengeceknya terlebih dahulu. Alhasil ketika dibuka, Erik terkejut menemukan bahwa yang disebut kejutan ini sebenarnya adalah sebuah kursi. Atau lebih tepat menyebutnya singgasana. Karena kursi ini panjangnya lebih dari 2 meter, sangat luas dan terlihat sangat megah, ada berbagai warna cahaya berkedip yang terpancar di atasnya, terutama cahaya keemasan, tetapi juga mengalir dengan cahaya warna-warni. Gaya keseluruhannya seperti jenis singgasana yang diduduki oleh seorang kaisar yang mendominasi di istana, penuh dengan garis dan aura yang berlebihan. Aura kursi ini memang berlebihan, tetapi jika diperhatikan dengan seksama, terlihat aura introvert dan kediaman kota, dua aura yang seharusnya berlawanan, tetapi dipadukan secara sempurna. Jika seorang kultivator duduk di atasnya, dia akan dianggap sebagai orang yang sombong atau sebagai semacam dewa yang tak terkalahkan. Bagaimana seseorang melihatnya, tergantung pada identitas orang yang duduk di atasnya. Inilah salah satu alasan mengapa Erik bermuka masam. Pertama-tama, dia tidak suka memamerkan dirinya sendiri, terutama benda ini terlalu menarik perhatian. Dan tidak masalah jika ada permintaan dalam hal ini. Apa maksudmu memberikan sebuah singgasana kepadaku yang sekarang harus rendah hati? Melihat tatapan curiga Erik, Rain tersenyum puas dan merendahkan suaranya. Saudara Qin, lihat singgasana ini, apakah yang kubuat dominan? Memang sangat dominan, memiliki aura raja, tetapi aku tidak membutuhkannya. Erik berkata dengan tidak berdaya. Harus dikatakan bahwa singgasana yang dibuat oleh Rain terlihat bagus. Ini bukan sejenis pamer seperti orang kaya yang bodoh, melainkan memiliki unsur introvert di dalamnya. Tetapi, bagaimanapun ini adalah singgasana, dirinya terlalu menarik perhatian jika duduk di atasnya. Tidak, pikirkanlah, jika kamu duduk di atas ini, orang-orang akan merasa kamu sangat bodoh, bukan? Rain berkata. Erik tidak bisa berkata-kata. Kamu juga tahu itu. Bukan itu maksudnya. Jika hanya satu orang yang duduk di singgasana seperti itu jelas perilaku bodoh. Rain melihat bahwa Erik telah salah paham dan segera terbatuk ringan. Tetapi, jangan lupa bahwa di sisimu ada aku dan beberapa orang dua kegagalan. Jadi, Erik mengerutkan kening dan berkata,
Jadi kamu tidak duduk di singgasana sendirian, tetapi banyak master yang mengikutimu, ada kami yang melengkapi karaktermu. Rain tersenyum dan berkata, dengan begitu, ketika kamu datang, menurutmu kesan seperti apa kamu di mata orang lain? Seharusnya mereka tidak bisa melihatku dengan jelas. Erik berpikir dan berkata, benar, sekarang kamu belum pulih dari lukamu, jangankan terbang, berjalan pun mudah terungkap. Saat ini jika kamu duduk diam, orang lain tidak bisa melihatmu dengan jelas, bukankah itu yang terbaik untukmu? Rain tersenyum dan berkata, kamu ini. Erik sedikit mengerti dan matanya tiba-tiba menunjukkan kesadaran. Memang, Rain bocah ini punya ide aneh, tetapi ada benarnya juga. Master tidak akan bertindak dengan mudah, yang semakin beridentitas semakin demikian. Jika duduk di singgasana dan mengandalkan Rain, Norman dan lainnya untuk menstabilkan situasi, maka tidak akan ada orang yang mengamati kondisi dirinya, bahkan akan berpikir bahwa dirinya lebih tidak dapat diprediksi. Lagi pula, di atas singgasana ini, aku secara khusus menggunakan biji roh yang paling mudah untuk berkomunikasi dengan formasi di beberapa posisi. Aku tidak mengerti hal ini, tetapi ketika waktunya, kamu menggambarkan beberapa formasi ke atas dan singgasana ini akan semakin sempurna. Bagaimana? Hadiah ini tidak buruk kan? Ini menghabiskan banyak energiku. Rain berkata seolah berharap dipuji oleh Erik. Kemampuan dan selera penempaan saudara Lei benar-benar bagus. Erik tersenyum kecut dan memujinya. Bocah ini selain tidak tahu teknik formasi, memang sangat berbakat dalam aspek lain. Bagaimanapun, itu dibuat untuk dirinya, dia akan menerimanya jika harus diterima. Hanya saja, meski Rain mengatakan dengan sangat heboh, tetapi bagaimanapun melihat benda ini, itu tidak sesuai dengan gaya dirinya. Saudara Qin, coba duduk di atasnya. Kalau begitu coba. Lagi pula hanya Norman dan yang lainnya di sampingnya, tidak ada orang luar. Erik juga melompat dan mendarat di singgasana. Memang, benda ini cukup nyaman untuk diduduki, memberikan rasa rileks dan tidak terlihat malas. Weng. Dan yang mengejutkan Erik adalah setelah dia duduk di singgasana yang luas, tiba-tiba terdengar suara naga meraung, sumber energi asal naga di tubuhnya beresonansi. Mengaum. Di belakang singgasana, hanya terlihat sebuah roh naga emas muncul. Setelah raungan naga, dia melayang di belakang kursi, menaikkan ketinggian singgasana. Saudara Qin bisa membangkitkan resonansi naga. Rain juga sedikit terkejut. Suara raungan naga itu karena dia memasang sebuah batu mutiara yang berhubungan dengan klan naga di dalamnya. Tetapi Erik mampu memicu perubahan batu mutiara ini, yang benar-benar di luar dugaannya. Di sumber energi asal naga, dalam pancaran yang tak terkendali, Erik yang berpakaian sederhana, di singgasana ini, ada semacam aura yang luar biasa, seperti kedatangan seorang raja. Sebenarnya teman seiman Qiyu ini tokoh macam apa? Jangankan Rain tertegun sesaat, bahkan Norman dan yang lainnya yang terbang tidak jauh terlihat membeku dan tidak percaya. Saat ini, Erik memberi mereka semacam ilusi samar melihat Verdi atau kaisar klan naga sisik yang merupakan seorang tuan besar, bahkan aura Raja Erik lebih kental dari orang-orang itu. Seolah-olah takdir telah menetapkannya, kaisar dunia yang sah. Tetapi hanya sesaat. Roh naga emas di belakang kursi menghilang, aura di tubuh Erik kembali normal. Perasaan dislokasi yang tidak masuk akal itu menghilang tanpa jejak. Apa yang terjadi? Apakah itu sebuah kesalahan? Norman dan yang lainnya menggosok mata mereka, curiga untuk beberapa saat. Kursi ini bahkan lebih indah dari yang kubayangkan. Di singgasana,
Erik juga terkejut dengan perubahan sebelumnya dan segera menghentikan peredaran sumber energi asal naga. Bersambung.